Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran awjaballahu alaina fihi siyam wa ja'ala syahra Ramadan syahran unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita senantiasa melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan rahmat, taufik, hidayahnya dan berbagai macam nikmat yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan juga nikmat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini, mulai tanggal 1 sampai sekarang tanggal 24, mudah-mudahan seluruhnya amal ibadah kita, baik ibadah puasa, ibadah tadarrus, ibadah tarawih, ibadah sedekah, ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang kita laksanakan dan kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan senantiasa dicatat sebagai amalan sholihan maqbula, amal ibadah yang benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin sesuai dengan tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Tujuan puasa adalah menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah, sehingga mampu menghantarkan kita menuju rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-24. Okay. Ada yang sudah memasuki hari yang ke-25. Mungkin ada saudara kita yang sudah memasuki hari yang ke-25 pada hari ini, ya. 24 atau 25 sama benarnya dan sama baiknya. Yang tidak baik dan tidak benar adalah tidak punya hitungan, ya. Artinya tidak puasa, ya tidak sedekah, juga tidak tarawih. Tetapi dia ikut hari raya. Wonten nggih? Boten poso, boten riyo, boten tarawih, nggih. Nggih boten qiyamul lail, nggih. Tapi melok riyo. Wonten nggih? Omahe dicet nggih. Nah, itu yang tidak baik, ya. Kalau masalah hitungan 24, 25 itu masalah keyakinan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya sebentar lagi, kurang lebih antara 5 atau 6 hari lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan ini. Kita akan berpisah dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan rahmat, maufirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi oleh Allah iman, Islam, sehat wal afiyah, umur panjang, mari kita muhasabah pada hari ini
masih ada beberapa hari lagi, mumpung kita masih diberi oleh Allah kesempatan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, mari kita muhasabah, mari kita nilai diri kita. Sudahkah kita di 24 hari yang lalu atau di 23 hari yang lalu di bulan suci Ramadan ini, sudahkah kita memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini? Sudahkah puasa kita maksimal? Sudahkah tarawih kita maksimal? Sudahkah tadarus kita hatam? Ataupun sudahkah qiyamul lail kita hatam? Sudahkah kita bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah kepada yatim piatu, bersedekah kepada orang yang membutuhkan bantuan kita? Sudahkah kita mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di bulan suci Ramadan ini? Mari kita muhasabah, mari kita nilai diri kita. Jangan sampai kita di bulan suci Ramadan ini menyia-nyiakan waktu tanpa kita mengisi dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena kalau kita menyia-nyiakan waktu untuk tidak beribadah di bulan suci Ramadan adalah suatu kerugian yang sangat besar. Okay? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beberapa hari yang akan datang, mari kita maksimalkan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena mungkin di antara kita, okay, tidak ada yang tahu umur kita sampai kapan, sampai mana, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka jadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci yang terakhir bagi kita. Seakan-akan bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci yang terakhir. Karena kalau kita merasa demikian, insya Allah ibadah kita akan maksimal. Kita akan semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Okay? Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah, salah satu tujuan kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sikap zuhud. Berarti ibadah di bulan suci Ramadan adalah mampu membentuk pribadi yang zuhud. Okay? Zuhud itu apa? Zuhud secara substansial adalah keadaan jiwa yang tidak didominasi oleh hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Gampangane ngeten. Gampangane kula lan panjenengan sedaya niki menilai atau memandang harta benda dan kemewahan dunia tidak kita masukkan ke dalam hati kita, tidak kita letakkan ke dalam hati kita. Itulah zuhud. Akan tetapi kemewahan dunia dan harta benda yang kita miliki hanya kita letakkan di atas tangan kita. Zuhud bukan berarti kita tidak boleh kaya. Zuhud bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta benda. Bukan. Zuhud bukan berarti kita tidak boleh menikmati kemewahan dunia. Tidak. Kita boleh kaya. Kita boleh memiliki kemewahan dunia. Boleh. Siapa yang melarang? Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada umat Islam untuk kuat secara ekonomi. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW tidak menganjurkan kita untuk menjadi seorang yang miskin. Ya, karena apa? Karena kadal faqru ayakuna kufran. Dalam hadis dijelaskan bahwa hampir kefakiran itu kemiskinan yang sangat amat miskin. Ya, itu hampir-hampir kebanyakan kasus seorang muslim yang sangat-sangat kekurangan, sangat miskin, itu imannya lemah. Karena apa? Karena kalau diberi sedikit bantuan dari orang yang tidak beriman ataupun non muslim, barangkali kalau imannya lemah, dia bisa menggadaikan imannya untuk berpindah kepada agama yang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan dan mengajarkan kepada kita untuk menjadi umat yang kuat dan kaya secara ekonomi. Ya,
Boleh kita kaya. Mari kita usahakan untuk kita kuat secara ekonomi, kita kaya. Karena apa? Karena kalau kita ekonominya kuat, kita kaya, kita bisa membantu sesama muslim, kita bisa beribadah secara maksimal, umroh kita bisa, haji kita bisa berangkat, menyumbang masjid, zakat, menyumbang anak yatim, panti asuhan, kita bisa karena adanya kekayaan dan juga harta benda. Kita harus kuat secara ekonomi. Akan tetapi konsep Islam mengajarkan kepada kita, jangan sampai harta benda dan kemewahan dunia membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta benda dan kemewahan dunia yang kita miliki jangan sampai mengalahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak bapak-bapak, ibu-ibu, banyak di antara kita yang kaya, di antara kita yang memiliki kemewahan dunia, harta benda, memiliki pangkat jabatan, dia lupa terhadap tugasnya di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara kita yang semakin kaya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang tidak barokah. Karena harta yang barokah adalah semakin kita kaya, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan salah satu sahabat dari Rasulullah Muhammad SAW, sahabat Rasulullah ada yang dulunya miskin, ya, kemudian ingin kaya, kemudian dia sowan kepada Rasulullah meminta doa agar dia diberi oleh Allah kekayaan. Kemudian Rasulullah mengiyakan permintaan itu. Rasulullah berdoa kepada Allah supaya sahabat itu kaya. Kemudian diijabailah doa Rasulullah, sahabat itu benar-benar kaya. Akan tetapi kemudian ternyata sahabat yang didoakan kaya dan benar menjadi kaya malah tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan Rasulullah, malah jauh dari Allah, malah jauh dari Rasulullah, malah tidak pernah ke masjid, tidak pernah berjamaah. Sahabat ini kemudian menjadi omongan dan dilaknat oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini merupakan salah satu pelajaran, salah satu kisah yang mana kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Apa pelajaran? Yaitu kalau kita memiliki kekayaan harta benda, kesibukan yang bersifat duniawi, jangan sampai sekali-kali kita melalaikan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, terutama sholat 5 waktu. Jangan sampai kemewahan dunia, harta benda, kesibukan kita bekerja jangan sampai mengalahkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang memberi rizki kita, yang memberi harta kita, yang menakdirkan kita kaya adalah yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu konsep Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah dan dilatih di bulan suci Ramadan ini adalah kita harus menjadi pribadi yang kuat secara ekonomi, akan tetapi jangan sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep Islam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian mengapa kok kita dianjurkan untuk menjadi pribadi yang zuhud, tidak terlalu cinta terhadap dunia? Karena pada hakikatnya kekayaan kita, harta benda, kemewahan dunia tidak ditinggal mati. Tidak ada manusia yang meninggal dunia, tidak ada manusia yang mati kemudian harta bendanya, kemewahan dunianya, ya, tidak ada yang dibawa ke kuburan dan didampingi. Tidak ada. Semuanya pasti akan ditinggalkan. Yang ikut bersama-sama dengan orang yang meninggal adalah amal ibadahnya
masing-masing. Okay. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sahabat yang terkenal dengan kezuhutannya adalah sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini tidak menyimpan harta melebihi kebutuhan hidupnya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita ingin menumpuk-numpuk harta, walaupun satu hari, satu bulan itu kita hanya membutuhkan mungkin 5 juta atau 7 juta untuk kebutuhan hidup kita keluarga, akan tetapi kita ingin lebih dari itu. Ya manusiawi, semuanya ingin seperti itu. Banyak yang diantara kita yang malah ingin beli ini, okay. Menyimpan ini. 1 mobil kurang, beli 2 mobil. 2 mobil kurang, beli 3 mobil. Mungkin kalau dia mampu membeli pesawat, mungkin pesawat dibeli mungkin. Itu sudah sifat manusiawi. Okay? Nah, sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini tidak. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini dia menyimpan harta benda yang hanya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Kalau dia butuhnya 1 hari seumpama 50.000, ya dia menyimpan 50.000 itu aja. Yang lainnya dia sedekahkan kepada yang membutuhkan bantuan. Bahkan para sahabat, ya, para sahabat yang lain itu ingin menguji kezuhudan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika salah satu sahabat yang lain yang bernama sahabat Muawiyah bin Abi Sofwan itu ingin menguji kezuhudan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Sahabat Muawiyah bin Abi Sofyan mengutus utusan untuk memberikan hadiah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Kemudian utusan itu sowan dan datang berkunjung ke kediaman dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Setelah utusan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sofyan ini datang dan sowan kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, kemudian utusan itu berkata kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, "Wahai sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, saya adalah utusan dari sahabat Muawiyah. Saya di sini diutus oleh sahabat Muawiyah untuk memberikan hadiah kepada jenengan. Hadiah itu adalah 1000 dinar. Maka terimalah." Kemudian bagaimana reaksi dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari? Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini langsung menerima 1000 dinar itu. Diterima, ya. Kemudian tidak berselang lama 1000 dinar itu yang kalau dikuruskan dengan mata uang sekarang, ya, 1000 dinar itu nilainya sama dengan 3 miliar rupiah. Ya, 1000 dinar yang diterima oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari itu kalau dikuruskan dengan mata uang rupiah itu sama dengan 3 miliar rupiah. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini diberi hadiah 3 miliar rupiah. Kemudian bagaimana reaksinya? Reaksinya sahabat Abi Dzar Al-Ghifari adalah dia menerima, kemudian tidak berselang lama 1000 dinar itu yang nilainya sama dengan 3 miliar itu dia sedekahkan semuanya tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya dan keluarganya. Nggih. Kira-kira nek kula jenengan dikai 3 miliar nggih kali tiyang, kira-kira niku jenengan sedekahno napa jenengan simpen? Nggih. Rata-rata kan disimpen nggih. Utawi disedekahno mungkin mboten sampai 20%, 30%, mungkin sebagian disimpan. Nah ini tidak. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini semuanya disedekahkan karena dia sudah merasa cukup dengan hartanya. Itulah konsep zuhud yang diterapkan oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Tentu kalau kita mengikuti 100% sifat kezuhudan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, tentu kita merasa berat, tentu merasa kesulitan. Ya. Akan tetapi kita bisa meniru dan kita bisa meneladani sifat sahabat Abi Dzar Al-Ghifari yang lain,
yaitu sifat dermawannya, sifat ringan tangannya, sifat senang membantunya, membantu kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Itu kita teladani dan kita tiru, ya. Kalau kita meniru kezuhutannya, nggih jenengan sida gak diwawu karo bojone kan ngoten. Wong bojone seneng blonjo nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep dari Islam, yaitu kita boleh kaya. Bahkan kita dianjurkan untuk kaya, dianjurkan untuk kuat secara ekonomi. Karena kalau Islam ya, itu kuat secara ekonomi, insya Allah kuat secara persatuan ukhuwah Islamiyah itu juga kuat. Karena di hari ini, di zaman ini, itu harta benda itu memiliki peranan yang sangat penting, tapi harus digunakan dengan sesuai dengan syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsep yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, dan dilatih di bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita menjadi pribadi yang zuhud, pribadi yang tidak cinta terhadap dunia. Jadi bagaimana cara supaya kita zuhud? Cara kita supaya zuhud adalah kita jangan sampai hubbud dunia yang berlebihan. Jangan sampai kita terlalu tomak, terlalu rakus, dan jangan sampai kita memiliki sifat hubbud dunia yang berlebihan, cinta dunia yang berlebihan. Karena hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia yang berlebihan itu adalah sumber pokok kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat penipuan, pemerkosaan, korupsi, judi dan lain sebagainya. Itu akar muasalnya adalah karena dia yang melakukan kemaksiatan itu, dia cinta terhadap dunia. Perampokan dia lakukan karena dia ingin harta. Penipuan dia lakukan karena dia ingin harta, dia cinta terhadap harta. Korupsi dia lakukan karena dia cinta terhadap harta. Kalau dia tidak cinta terhadap harta, tidak cinta terhadap dunia, tidak mungkin kemaksiatan itu dilakukan. Maka dari itu hubbud dunia, cinta terhadap dunia yang berlebihan, itu harus kita kikis, harus kita kurangi, kalau bisa kita hilangkan. Agar apa? Agar sifat zuhud muncul dalam diri kita, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah dengan maksimal. Karena hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dunia. Seseorang sulit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sulit untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia masih memiliki hijab, masih memiliki pembatas. Apa itu hijab dan pembatasnya? Adalah hubbud dunia, cinta terlalu berlebihan terhadap dunia. Itu konsep Islam menyikapi bagaimana cara kita untuk membentuk pribadi yang zuhud, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kita dilatih oleh Allah untuk menumbuhkan sifat zuhud dengan bersedekah, dengan berinfak. Kita keluarkan zakat kita kalau sudah nisab, sudah haul. Kita keluarkan zakat fitrah, zakat mal. Kita berbagi takjil dan lain sebagainya. Itu salah satu konsep supaya kita mengurangi hubbud dunia dan kita benar-benar menumbuhkan sifat zuhud di dalam diri kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat, dan mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi diri kita khususnya, dan kepada para bapak, para ibu, kaum muslimin pada umumnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini senantiasa mendapatkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan
baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa hassin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa akhtim salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.